Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nursyabani dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan yang pertama yaitu ada income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan. Untuk langkah pengisiannya yaitu yang pertama sales penjualan, yang kedua yaitu masukkan total penjualan, yang kedua ada freight collected atau ongkos kirim, yang ketiga late fee collected atau denda keterlambatan pembayaran. Lalu ada sales discount yaitu atau potongan penjualan. Untuk menghitung net sales yaitu sales ditambah freight collected ditambah late fee collected dikurangi sales discount. Lalu untuk menghitung cost of goods sold atau harga pokok penjualan yaitu ada masukan pembelian barang dikurangi dengan diskon pembelian atau purchase discount, lalu tambah biaya angkut atau freight sehingga hasilnya menjadi hasil dari cost of goods sold. Lalu untuk menghitung gross profit atau laba kotor yaitu net sales dikurangi dengan cost of goods sold. Setelah mencatat harga pokok penjualan yaitu kita mencatat semua akun beban atau beban operasional sehingga kita masukkannya dengan satu persatu. Yang pertama ada advertising expense, in-store promotion expense, wage and salary expense, terus utility expense, telepon expense, rent expense, supplies expense, maintenance and repair expense, bad debt expense, akumulasi penyusutan building, depreciation vehicle, depreciation equipment, insurance expense, late fee expense. Lalu kita jumlahkan semua beban tersebut sehingga menghasilkan total operating expense. Dan untuk penghitungan operating profit yaitu dari jumlah gross profit dikurangi dengan jumlah operating expense sehingga akan menghasilkan laba usaha. Lalu untuk other income expense ada akun interest income, dividend income itu dijumlahkan, ditambahkan. Untuk other expense yaitu ada gain loss sales ex vehicle, interest expense, dan bank service charge itu dijumlahkan juga. Dan untuk menghasilkan jumlah total other income atau expense yaitu total other income dikurangi total other expense sehingga menghasilkan total other income atau expense. Lalu untuk menghitung earning before tax yaitu hasil dari operating profit ditambah jumlah other income lalu dikurangi other expense. Yang terus ada income tax expense itu kita masukkan pajaknya dari neraca lajur atau dipindahkan saja. Lalu untuk yang terakhir earning after tax yaitu hasil akhir laba yaitu dari dikurangi income tax expense sehingga menghasilkan perusahaan ini menghasilkan laba. Yang kedua ada statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas yaitu menunjukkan perubahan modal pemilik. Untuk pengisiannya yaitu yang pertama balance awal.
untuk common stock itu dipindahkan dari neraca, dan untuk retained earning-nya itu dari neraca lajur lalu ditambahkan. Yang kedua yaitu tambahkan net income dari income statement. Yang ketiga dikurangi dengan dividen yang dibagikan jika ada, dan yang keempat sehingga hasilnya menjadi balance akhir 31 Desember 2023. Tiga, ada laporan neraca atau balance sheet, yaitu menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Untuk angka pengisiannya yaitu yang pertama yaitu di kolom aset, yaitu ada current asset atau aset lancar. Untuk akun-akunnya ada cash in bank, petty cash, account receivable, allowance for uncollectible, merchandise inventory, terus office supplies, prepaid rent, prepaid insurance, dan PPN income. Lalu semua itu dijumlahkan sehingga menghasilkan total current asset. Lalu untuk pengisian non current asset yaitu atau aset tetap, yaitu ada tanah, bangunan, akumulasi dikurangi dengan akumulasi depresiasi, ada akun kendaraan itu dikurangi akumulasi depresiasi kendaraan, lalu peralatan dikurangi akumulasi depresiasi peralatan, lalu ada investasi saham. Itu semua dijumlahkan sehingga menghasilkan total non current asset. Yang ketiga untuk penghitungan total aset yaitu current asset ditambah non current asset. Lalu untuk pengisian kolom liability dan ekuitas, yang pertama untuk current liability yaitu ada akun kartu kredit, utang usaha, beban masih harus dibayar, utang pajak, PPN, dan lain-lain. Ada juga long term debt atau pinjaman jangka panjang, contohnya ada akun Bank Mandiri Loan. Untuk total liability-nya yaitu current liability ditambah long term liability. Dan untuk akun ekuitas ada common stock dan retained earning, yaitu itu pindahan dari laporan perubahan ekuitas. Lalu total liability dan equity harus sama dengan total aset, itulah hasil akhirnya. Keempat yaitu ada laporan arus kas atau statement of cash flow, yaitu menunjukkan aliran kas masuk dan keluar. Untuk langkah pengisiannya yaitu yang pertama operating activity, yang akunnya ada arus kas masuk dari operasi, akunnya ada penerimaan piutang dagang, penjualan tunai yang sumbernya dari cash receipt journal. Lalu ada akun pendapatan bunga, yaitu sumbernya dari jurnal penyesuaian. Itu ditambahkan untuk arus kas keluar. Yang kedua, untuk arus kas keluar dari kegiatan operasi yaitu ada pembayaran utang dagang, pembayaran denda, pembayaran utang pajak, pembayaran bunga, pembayaran gaji, dan pengisian kembali dana kas kecil, yaitu yang sumbernya dari cash payment journal. Untuk arus kas bersih dari kegiatan operasi yaitu total arus kas masuk dari kegiatan operasi
dikurangi total arus kas keluar dari kegiatan operasi. Untuk investasi yaitu ada arus kas masuk dari kegiatan investasi, akunnya ada penjualan aktiva tetap, yaitu sumbernya dari cash receipt journal. Arus kas keluar kegiatan investasi, ada arus kas bersih dari kegiatan investasi. Dan untuk aktivitas pendanaan, yang pertama ada arus kas masuk dari kegiatan pendanaan, ada arus kas keluar dari kegiatan pendanaan. Terus untuk arus kas keluar dari kegiatan pendanaan, akunnya yaitu ada pembayaran kartu kredit, pembayaran utang bank, lalu sumbernya akunnya yaitu berasal dari cash payment journal. Lalu untuk arus kas bersih dari kegiatan pendanaan, ada yang keempat yaitu ada kenaikan dan penurunan kas, yaitu penghitungannya yaitu pendapatan bersih pendanaan ditambah investasi. Lalu untuk hasil akhir, hitung saldo kas awal, lalu ditambahkan arus kas bersih periode, sehingga hasilnya menjadikan kas akhir, sehingga hasilnya menjadi hasil kas akhir. Yang kelima ada jurnal penutup. Untuk langkah pengisiannya yaitu yang pertama, tutup semua akun pendapatan, misalnya sales, pre-collected, purchase discount, interest income, dividend income, lalu dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Yaitu sumbernya dari neraca saldo. Untuk pendapatan yang tadinya di kredit diubah menjadi di debit. Yang kedua yaitu tutup semua akun beban, yaitu misalkan ada sales discount, cost of goods sold, dan lain-lain, dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Untuk akun beban yang tadinya di sebelah debit diubah menjadi di kredit. Lalu untuk saldo laba bersihnya yaitu ada pindahan ke retained earning, yaitu pindahan dari net income atau dari pelaporan perubahan ekuitas. Yang terakhir ada closing balance, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Yang dicantumkan dalam neraca saldo setelah penutupan yaitu hanya akun permanen atau akun realnya saja, seperti aset, liability, ekuitas. Lalu ada common stock, yaitu pindahan dari laporan perubahan ekuitas. Lalu ada untuk akun retained earning, pengisian akun retained earning yaitu retained earning ditambah net income. Lalu untuk hasilnya debit dan kredit yaitu harus seimbang. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam setiap pengucapan katanya dan dalam setiap penghitungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.